semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Hello everyone, aku ucapin welcome on our first service in 2024. Siapa nih yang dari kalian itu excited banget atau seneng banget buat ngemulai tahun 2024 bareng-bareng sama kita hari ini? Nah, di firman Tuhan hari ini kita akan membahas good vision versus bad vision nih teman-teman. Gimana kita cara ngebedainnya? Gimana cara kita ngelihatnya? Nah, kalau kita udah excited buat tahun-tahun ini, mungkin kita sudah melewati tahun 2023 dengan sangat banyak rintangannya, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Nah, gimana nih buat tahun 2024 ke depannya? This year will be the same like last year. Nah, tahun 2024 ini akan sama kayak 2023 tahun lalu. Kalau kita mulainya without vision in our life. Nah, kok bisa? Kok bisa kalau kita hidup tanpa visi di tahun 2024 ini, kita itu bakal hidup kayak sama aja di tahun 2003. Kok bisa hidup tanpa visi itu bisa membuat kita hidup di masa lalu? Nah, ini ada quotes dari P.K. Bernard. Dia bilang kayak gini, a man without a vision is a man without a future. A man without a future will always return to his past. Kita baca kalimat ini bareng-bareng, sama-sama, 2, 3. A man without a vision is a man without a future. A man without a future will always return to his past. Jadi, orang yang tanpa visi, dia itu adalah orang yang gak punya masa depan. Orang yang punya visi adalah orang yang bisa mandang ke masa depannya mereka. Nah, orang yang gak punya visi, gak punya masa depan, dan dia akan terus hidup di masa lalu mereka. Nah, sebenarnya apa sih vision itu? What is vision? What is vision? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Visi itu kan kita pandang ke depan, for the future katanya tadi yang Bernard tadi. Nah, ilustrasinya kayak gini. Misalnya, kalian itu lagi berdiri dari atas ketinggian. Pandanganmu ke depan, pandangan kalian ke depan. Nah, coba deh, waktu kalian ngelihat itu,
kalian naik ke atas kursi, maka pandangan kalian akan jauh lebih luas daripada orang-orang yang lain. Coba lagi naik ke atas rumahmu, ke atap rumah kalian. Pandangan kalian bakal lebih jauh dan lebih luas lagi dibanding dengan pandangan orang lain. Coba kalian mungkin naik helikopter. Pandangan kalian jauh lebih luas lagi. So, if you ask what is vision, vision itu adalah pandangan kita ke depan. How we can look forward for our life. Nah, kenapa sih vision itu penting? Why vision is important for us? Karena yang tadi PK Berat bilang, a man without a future is a man without a future. A man without a future will always return to his past. Karena nggak ada pandangan ke depan, karena nggak punya masa depan, karena nggak punya plan buat the future-nya mereka. Mereka nggak punya masa depan, nggak punya pandangan ke depan, walaupun ganti tahun. Tapi pikirannya masih sakit hati di masa lalu. Karena nggak ada pandangan ke depan, meskipun udah ganti tahun, tapi pikirannya masih kecewa di masa lalu. Udah ganti tahun, tapi nggak punya pandangan ke depan, pikirannya masih punya ketakutan di masa lalu. Nggak ada pandangan ke depan, walaupun udah ganti tahun, tapi masih hidup di comfort zone-nya mereka, masih hidup di zona nyamannya mereka di masa lalu. Akhirnya even the year has changed, but you still stay in the past. Meskipun sekarang sudah 2024, mungkin maybe some of you still stayed on 2023, 2022, 2021. Meskipun sekarang sudah ganti tahun, kalian masih hidup di masa lampau. Karena kita nggak punya pandangan ke depan dan kita masih punya rasa-rasa sakit hati di masa lalu. So, if you want to see this year to be different from the past, have a vision. Have a vision, miliki pandangan ke depan, punyai pandangan ke depan. Nah, terus kayak judulnya kita hari ini, good vision versus bad vision. How do I know good vision versus bad vision? Gimana nih caranya kita tahu? Nah, dunia sekuler punya banyak definisi tentang good vision versus bad vision. Tapi sebagai pengikut Kristus, ini yang membedakan good vision versus bad vision. Good vision will help you to be more like Jesus. Kita omongin ini sama-sama ya. Good vision will help you to be more like Jesus. Sedangkan bad vision pull you away from being more like Jesus. Kalau good vision itu bisa membuat kalian itu serupa dengan Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin mirip sama Tuhan. Tapi bad vision itu narik kamu supaya kamu nggak seperti Tuhan, nggak kayak Tuhan lagi, jauh dari Tuhan. Contoh nih, ada orang yang tanya, visinya apa? Oh, aku mau jadi orang yang kaya. Tapi ternyata saat dia sudah jadi kaya, dia jadi sombong. Dia ngerendahin orang lain, dia menghina orang lain, dia berkata kasar, dia lupa tentang Yesus, dia lupa dengan orang tuanya, dia ngejahatin saudara-saudaranya, lupa sama Tuhan, tidak mau pelayanan, dan lain-lain. Nah, yang kayak gini ini nih, yang membuat kita mempunyai bad vision akhirnya. Visi-visi kayak gitu akan membuatmu dan akan membantumu semakin tidak serupa sama Yesus. So, jangan ngelakuin ini. Visi kayak gini ini pull you away from being more like Jesus. Nah, kita mau baca ayat di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita mau baca bareng-bareng ayat ini. So, siapin suara kalian, kita bakal baca bareng-bareng. 2, 3. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. So, good vision will help you to be more like Jesus. Sedangkan bad vision pull you away from being more like Jesus. Bad vision itu bakal ngeluarin hal-hal yang buruk yang tadi ditulis sama Markus. Mungkin ada orang yang mau famous. Oh iya, ada banyak orang yang mau famous. Tapi setelah famous apa? Sombong, terus suka pamer-pamer di sosial media, suka, ya mungkin kalau sekarang bahasnya kayak pansos gitu ya. Agak-agak pansos di sosial media, ngasih-ngasih orang, giveaway, padahal aslinya enggak. So, hal-hal kayak gitu yang membuat kita enggak berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Makanya Paulus ke orang-orang Roma pernah nasihatin kayak gini. Di Roma 7 ayat 4 sampai 5. Aku bacain, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Sebab kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang yang mati, agar kita berubah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu, dosa, dan dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. So, hari ini Tuhan udah ngebebasin kita. Di masa-masa yang lalu, dari zaman dahulu Tuhan sudah ngebebasin kita. Tapi kita nggak mau mandang itu. Kita nggak mau mandang to be more like Jesus. So, punya good vision supaya kalian more like Jesus. Apapun pandangan kita ke depan, make sure it will help you to be more like Jesus. So, what can we do to build a good vision? Yang pertama, start with asking God. Mulailah dengan tanya sama Tuhan. For the example ya, all heroes in the Bible, they are start with God. Mereka semua itu memulainya dengan Tuhan. Contoh, Abraham melihat semua bintang di langit, yang suruh siapa? Tuhan. Yosua juga started with God. Gideon mulainya juga dari Tuhan. Salomo, Maria, Saulus, Paulus, semua juga dimulai dengan Tuhan. Musa ngelihat burning bush juga started with God. All heroes of faith in the Bible, he did an amazing job. Mereka ngelakuin hal-hal yang gak bisa dibayangkan sama manusia. Mereka ngelakuin semuanya itu mulainya dari Tuhan. Kenapa kok bisa? Karena mereka mulainya emang awalnya dari Tuhan. So, kalau kamu punya good vision, you want to build a good vision for this year, start with asking God. God, what do you want for me, for my school? Tuhan, aku habis gini lulus SMA, aku mau ngambil jurusan apa? Tuhan, aku harus ngelakuin apa dalam hidupku? Aku harus jadi apa? Aku harus gimana buat relationship ini? Start with asking to God. God is your assurance, not your prediction. God is your assurance, not your prediction. Tuhan itu kepastian kita, jaminannya kita, bukan prediksi hidup kita. Terus yang kedua, vision requires faith. Visi itu perlu yang namanya iman. Visi itu perlu yang namanya iman. There is a difference between what we believe in our heads and our heart. Tapi what we believe with our heart drive us to believe in our faith. So, iman itu apa? Di Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, because of faith, kita jadi ngerti alam semesta ini dijadikan sama Tuhan. Karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Karena iman, Nuh membangun bahtera. Karena iman, Abraham percaya dapat keturunan walaupun udah nggak mungkin. Dan akhirnya apa? Semua yang nggak mungkin itu terjadi karena kita punya iman. Kita punya visi yang dari iman kita. Vision requires faith. Bukan iman pada diri kita, tapi pada Kristus yang telah menang di atas kayu salib. Hari ini, visi apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, punyai visi yang baik, itu berdasarkan iman kalian, bukan dari diri kalian. Dan yang terakhir, yang poin ketiga, good vision requires great sacrifice. Visi yang baik itu memerlukan pengorbanan yang baik juga. Sacrifice separate the small from the great. Great health aja ada sacrifice. Kita mau keadaan yang sehat, kita juga mau harus berjuang. Jaga pola makan, jaga makanan, jaga pola tidur, dan lain-lain. Contoh di gereja ini, yaitu founder dari GBT, yaitu Pastor Gersom, berkorban untuk bangun murid-murid yang bisa diutus ke seluruh dunia, berkorban banyak untuk membangun gereja-gereja di GBT ini di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan sama Pastor Lukas, ngelanjutin lihat pekerjaan Tuhan yang udah dibangun di seluruh Indonesia terus jadi lebih baik, dan itu semuanya berkorban waktu, uang, dan tenaga. Sacrifice separate the small from the great. So don't stuck on your comfort zone. It doesn't make you great. Contohnya Yesus yang sacrifice di kayu salib buat kamu, buat kita semua. It is a great sacrifice from God. Itu adalah suatu pengorbanan yang baik, yang luar biasa dari Tuhan buat kita. So, konklusinya pada hari ini, kita mau nge-rewind hidup kita sebentar. Waktu kita masih SD, kita masih lebih pendek daripada hari ini. Jarak pandangmu masih belum luas. Waktu kita TK, lebih pendek lagi. Pandangan kita makin nggak luas lagi. Nah, artinya makin tinggi tubuhnya kita juga, justru semakin baik juga cara pandang kita buat tahu good vision and bad vision. So, ada beberapa poin penting yang harus kita tahu, yaitu a man without a vision is a man without a future. A man without a future will always return to his past. Nah, siapa yang di sini mau berjalan bersama Tuhan di 2024 bisa nganggukkan kepala di depan layar kalian semuanya. Bukan hanya sekedar visi, tapi good vision. Dan good vision yang will help you to be more like Jesus. Oke, kita mau doa sama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan buat kami, sehingga kami punya tujuan ya Tuhan buat kehidupan kami ya Tuhan. Ajarilah kami dan berikanlah kami jawaban ya Tuhan lewat apa yang kami tanyakan, bagaimana kita punya good vision yang dari Tuhan yang membuat kita menjadi serupa dan more like Jesus ya Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa mendapatkan itu semua, ajari kami supaya kami mendapatkan itu dengan iman kami ya Tuhan, dan kami juga memiliki pengorbanan yang luar biasa akan visi-visi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah visi kami ini berguna dan menyenangkan hatinya Tuhan, dan membuat kami jadi anak-anaknya Tuhan yang luar biasa. Thank you ya Tuhan, berkati kami mungkin dalam sekolah, dalam pilihan-pilihan kami yang sulit, Tuhan menyertai kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Enjoy your weekend,
See you and God bless you guys. Bye-bye.